Dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, Tuan Guru kita, orang tua kita, pimpinan majelis kita Al-Habib Fahmi Al-Kab, dan juga pondok pesantren apa ini? Nurul Hija, pimpinan Abuya Ustadz Muhyiddin. Ya, Abuya, kita panggil Abuya siapa? Kenapa? Setiap orang yang punya gelar Abuya ini, Bu, dia udah mempunyai gobok. Walaupun santrinya satu, walaupun santrinya dua, berarti dengan tidak langsung dia orang udah mengamalkan perintah Nabi Muhammad. Betul? Apa perintah Nabi Muhammad? Yaitu utlubul ilma faridatan ala kulli muslimin. Betul? Yaitu wajib bagi umat manusia, terutama umat Islam, untuk apa? Menuntut ilmu. Betul? Betul? Berarti ustadz kita, guru kita, habib kita yang ada di tempat ini tidak lain tidak bukan mengumpulkan kita untuk apa, Bu? Agar kita tahu tentang ilmu agama. Betul? Betul? Sebaik-baiknya orang, sepandai-pandainya orang, yaitu orang yang tahu tentang ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama tersebut adalah salah satu pelita cahaya bagi umat manusia. Betul? Kalau orang umat manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku beriman kepada Allah, dia nggak tahu ilmu agama, dia nggak tahu tata cara ibadah kepada Allah, pantas nggak dibilang umat Islam? Pantas tidak? Enggak. Kenapa? Yang namanya umat Islam, yaitu orang itu harus tahu tentang rukun-rukun Islam. Betul? Yang namanya umat Islam, dia harus tahu tentang rukun-rukun sholat. Betul? Apalagi santri. Betul nggak? Kalau yang namanya santri, dia harus wajib tahu rukun Islam. Betul? Harus tahu rukun iman. Betul? Harus tahu faradul wudunya juga dia tahu. Betul? Tata cara sholat dia tahu. Betul? Dan juga orang-orang santri harus tahu tentang akhlak. Betul? Cuma punya ilmu yang tinggi kalau dia tidak punya akhlak. Betul? Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk mengenalkan agama Islam, bukan untuk mengenalkan kepada umat manusia saat itu, hei, aku diutus oleh Allah membawa agama baru. Hei, para sahabat, para orang-orang Arab di daerah Quraisy, aku diutus oleh Allah membawa agama yang baru. Bukan. Akan tetapi Nabi SAW diutus oleh Allah apa? Innama bu'istu liutammimah makarimah akhlak. Betul? Berarti Nabi kita SAW diutus oleh Allah pertama kali untuk di dunia untuk menyebarkan agama Islam, tidak lain tidak bukan didasarin dengan akhlak. Betul? Bagusnya akhlak maka orang tersebut akan menjadi mulia. Baiknya akhlak maka daerah tersebut akan menjadi rapi. Betul? Bagusnya akhlak berarti rumah tangga akan baik. Bagusnya akhlak berarti pondok pesantren itu akan membibitkan santri-santri yang baik. Betul? Berarti akhlak nomor satu bukan? Nomor satu bukan? Nomor satu yang paling tinggi daripada ilmu, saudara. Kenapa? Kalau dibilang ilmu nomor satu, kalau yang dibilang pengetahuan nomor satu, maka iblislah manusia, maka iblislah makhluk yang paling tinggi derajat dan kedudukannya. Betul? Kenapa? Iblis paling tahu tentang ilmu. Ilmu apa yang iblis gak tahu? Tentang pertama kali bumi diciptakan oleh Allah, tentang pertama kali langit diciptakan oleh Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang para anbiya dan rasul. Itu iblis udah lebih tahu. Betul? Sejarahnya para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi kita SAW, iblis lebih tahu dari para manusia. Betul? Kenapa? Karena iblislah makhluk Allah yang paling pintar, Bu. Betul? Kok itu iblis nggak dilaknat oleh Allah? Gara-gara apa? Gara-gara itu iblis nggak mau menurutin perintahnya Allah. Betul? Perintah itu salah satu menunjukkan bahwa itu manusia maupun jin. Bahkan iblis diperintahkan oleh Allah, hei iblis, usjud ala Adam. Wahai iblis, sujud kau kepada Adam. Perintah salah satu menunjukkan kalau orang tersebut mau menurutin perintah Nabi, kalau dia mau menurutin perintah Allah, bahwa itu orang sudah mempunyai rasa adabnya punya. Betul? Betul tidak? Kita umat Islam, umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Sudah pasti kita umat Nabi Muhammad. Betul? Apa kata Nabi Muhammad? Hei umat Islam, tegakkan sholat 5 waktu. Betul? Yang tadi guru kita bilang apa? Sholat 5 waktu, al-sholatu imanuddin. Betul? Betul? Saya buka tentang sedikit aja, Bu, tentang fikih.
Mungkin anak-anak santri ini lebih paham tentang fikih. Betul. Di dalam kitab Mabadi'ul Fiqih, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab tersebut yang al-awalu di dalam juz yang pertama. Apa kata Imam Syafi'i? Ditulis di situ apa? Berapa rukun Islam? Betul. Berapa rukun Islam? Kam arkanul Islam? Berapa ya santri rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kali kalimat syahadat. Betul. Apa dua kalimat syahadat tersebut? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada kita berkeyakinan, meyakinkan diri kita, meyakinkan hati kita bahwa Allah adalah Tuhan tiada sekutu satu pun. Betul. Bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya yang paling kuasa. Betul. Berarti kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau tidak mau dan harus dia berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhannya. Betul. Tidak boleh tunduk kepada makhluk yang lain, tidak boleh tunduk kepada Tuhan yang lain. Kenapa? Kalau ada umat Islam yang mengakui dirinya beriman kepada Allah, kalau dia tunduk dan taat dan bersekutukan Allah, maka syahadatnya akan hilang, hancur. Betul. Betul. Berarti rukun Islam pertama syahadat, meyakinkan diri kita, hati kita bahwa Allah Tuhan kita yang satu-satunya. Betul. Kedua, kalimat syahadat tersebut apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Aku berkeyakinan dan aku bersaksi tiada ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah, Nabi utusan Allah, dan Nabi yang terakhir, dan tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad. Betul. Betul. Betul nggak santri? Berarti kalau kita beryakin Nabi Muhammad adalah Rasul, tiada Nabi lagi selain Nabi Muhammad, mau tidak mau dan harus dan wajib bagi kita meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Betul. Lalu apa di dalam makna syahadat tersebut? Kalau orang sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, kalau sudah yakin Allah adalah Tuhannya, maka dia harus wajib mengikuti semua perintah Nabi dan Allah. Betul. Betul tidak? Betul. Betul. Saya analogiin begini. Kalau ada bapak sama ibu pasti punya anak, Bu. Betul. Betul nggak? Kalau ini anak mau disayang oleh bapak dan ibunya, kalau ini anak mau diakuin oleh bapak dan ibunya, mau tidak mau, ini anak harus mengikuti perintah bapak dan ibunya. Betul. Betul. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita yang mempunyai semuanya yang ada di dunia, mau di langit, mau dimanapun, yaitu Allah lah Malikul Malik, raja di atas segala raja, yang memiliki apapun adalah Allah. Betul. Mau tidak mau kita sebagai hamba harus mengikuti perintahnya Allah. Betul. Mau tidak mau, kalau Nabi Muhammad kita yakinkan dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, berarti kita wajib mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Baru itu orang disebut umat Islam. Betul tidak? Betul tidak? Kalau ada umat Islam mengaku Tuhannya Allah, kalau umat Islam mengaku Tuhan Nabi Muhammad, seketika dia mendengar di kupingnya, dia melihat di matanya Nabi Muhammad, agama Allah, Qurannya Allah dilecehkan oleh seseorang, dia diam dan tidak marah. Perlu kita tanyain itu syahadatnya. Betul. Berarti kalau umat Islam wajib dia marah, wajib dia bertindak jikalau Nabi kita Nabi Muhammad dihina. Betul. Takbir. Saya tanya nih anak-anak, kalau ada orang datang ke pondok ngomong sama guru kita ini datang, santri, siapa guru ya namanya? Ustaz Zaidin. Misalnya ada orang datang dari jauh, Ustaz Zaidin nyari Ustaz Inte Zaidin, mana Ustazmu? Ditanya begitu, itu Pak, di depan mata kalian itu orang tadi yang datang mencari guru kalian, di depan mata kalian guru kalian dihina, guru kalian dicaci maki. Kira-kira saya tanya, santrinya marah apa tidak? Marah tidak? Marah tidak? Pasti seorang santri akan marah. Sudah pasti orang santri tidak akan mau melihat gurunya dihina. Betul. Bagaimana kita umat Islam yang tidak marah Nabi Muhammad dihina, yang tidak marah Nabi Muhammad dilecehkan? Sudah pasti umat Islam akan marah, umat Islam akan senjata apabila seseorang menghina Nabi Muhammad. Betul. Itu yang baru disebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul. Lalu setelah 2 kalimat syahadat, apalagi rukun Islam? Sholat. Setelah sholat apa, Bu? Puasa. Betul. Setelah puasa ketiga, terakhir pergi haji. Betul.
Di antara 5 ini wajib umat Islam menjalankannya, betul? Wajib tidak? Wajib. Tetapi di antara 5 rukun ini ada yang boleh dilaksanakan dan ada yang boleh tidak dilaksanakan sesuai dengan rukun syar'inya, betul? Jika dia orang nggak bisa ini, boleh dia nggak melakukan. Kenapa? Karena dia ada uzur syar'i. Saya kasih contoh, Bu. Saya kasih contoh ibu-ibu semua santri. Apa sih makna? Apa sih sebenarnya itu rukun Islam? Apabila kita tidak menjalankan rukun Islam, hancur tidaknya agama kita, bubar tidaknya umat Islam, dan hancur tidaknya keyakinan kita kepada Allah. Betul? Saya kasih contoh. Saya pegang apa nih? Rokok. Rokok saya ibaratkan agama. Betul? Ini agama saya taruh di atas. Jika agama Islam mau berdiri tegak dan dikenal oleh seluruh umat manusia, harus mau tidak mau, itu agama Islam harus dipegang dengan 5 rukun tersebut. Betul? Saya pegang di rokok tersebut, saya ibaratkan agama. Saya pegang rukun agama tersebut dengan 5 jari ini. Kira-kira agama Islam berdiri tegak enggak? Iman kita kuat tidak? Kuat. Kuat, betul. Kenapa? Kuatnya agama Islam, kuatnya iman di dalam darahmu. Kamu harus menjalankan 5 rukun tersebut. Tetapi di antara 5 rukun ini ada yang boleh tidak dijalankan. Kalau orang tersebut kena uzur syar'i, uzur syariatnya tidak mampu, boleh, betul. Contoh yang pertama, rukun Islam yang pertama, jika umat Islam tidak bisa mengerjakannya karena dia punya uzur syar'i, tidak sanggup, boleh dia tinggalkan itu rukun tersebut. Contoh, saya di antara 5 rukun ini, saya buka yang pertama pergi haji. Saya nggak melakukan pergi haji. Kenapa? Karena pergi haji tersebut dibolehkan untuk umat Islam bagi yang mampu, betul? Mampu apa, Bu? Pak, mampu dia mempunyai harta. Jiwanya kuat, keyakinannya kuat, dan dia mempunyai harta, sanggup untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk pergi haji, betul? Terus? Lanjut. Terus kali? Terus. Bu, terus, Bu. Terus. Lain ada polisi nggak boleh? Hah? Kalau saya ceramah, Bu, ada polisi banyak. Ini enak nih, Beb, majelis. Tadi di Solo banyak dulu polisi. Gak apa-apa, Bapak duduk sini. Alhamdulillah kita ada polisi, kita dijagain. Yang tadi motor sering hilang, ada polisi, aman, betul. Kita dukung polisi-polisi begitu, kenapa? Karena polisi yang begitu kita doakan, mudah-mudahan dia panjang umur, ya kan? Naik pangkatnya. Kenapa? Karena polisi begitu, polisi yang ngejaga majelis taklim, betul? Kalau ada polisi yang ngejaga begitu, kita apresiasi, kita dukung, bantu. Tapi coba-coba kalau ada siapapun mau pangkat apapun membubarkan majelis, betul? Membubarkan orang dakwah, betul? Umat Islam akan marah, Bu, betul? Kenapa? Karena umat Islam tidak pernah mengganggu apapun siapapun ya. Karena umat Islam pengennya dakwah, ngaji untuk kenal kepada Allah dan Nabi Muhammad, betul? Saya lanjut. Jika umat Islam tidak menjalankan satu rukun, yaitu rukun haji, kira-kira agamanya masih kuat tidak? Kuat. Masih kuat tidak? Kuat. Masih kuat. Kenapa? Karena pergi haji diperuntukkan bagi umat manusia, umat Islam yang mampu, betul? Mampu harta, mampu jiwa, dan kuat badannya, betul? Kalau orang yang nggak mampu boleh nggak? Nggak boleh, betul, Bu? Kalau ibu mau pergi haji, nggak ada duit, kira-kira mampu-mampuin minjam sama rentenir itu duitnya agar bisa pergi haji, kira-kira itu hajinya mabrur apa kabur? Kabur. Kabur. Hajinya kabur namanya. Nggak bakalan dapat faedah, nggak bakalan mendapatkan keberkahan, dan sudah pasti itu haji tidak akan mendapatkan pahala, saudara. Kenapa? Karena duitnya minjam lewat rentenir, betul? Kenapa? Karena orang minjam duit rentenir itu dosanya besar. Ya, apalagi minjam duit rentenir buat pergi haji, betul? Berarti dosanya besar. Berarti agama Islam masih kuat nggak dipegang? Kuat. Masih kuat, betul? Saya buka lagi. Tadi saya nggak pergi haji karena saya tidak mampu. Terus yang keempat saya buka, saudara. Saya nggak jalankan juga ini rukun. Yang keempat yaitu bayar zakat. Saya orang fakir, saya orang miskin, saya tidak sanggup bayar zakat setiap tahun. Boleh nggak kira-kira kita nggak ngeluarin zakat? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Zakat itu diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penghasilan, yang mempunyai kerjaan, yang
mengeluarkan zakat setiap tahunnya, Bu. Betul? Kalau anak orang-orang miskin disuruh diwajibkan keluarkan zakat, pertanyaannya, untuk siapa itu zakatnya? Orang kaya ngeluarin zakat yang dituju orang miskin. Betul? Orang fakir miskin. Ini udah fakir miskin ngeluarin zakat, kira-kira zakatnya untuk siapa? Bingung? Sama, saya juga bingung, belum ketemu jawabannya itu. Ya kan bingung. Orang miskin ngeluarin zakat, berarti untuk orang miskin lebih miskin lagi. Ya, itulah agama Islam, tidak memperberat, bahkan dipermudah oleh Allah untuk agama Islam. Betul? Lalu sudah ketiga, yang keempat saya buka juga. Yang 1, 2 saya nggak jalankan itu rukun. Kira-kira agama Islam masih kuat? Tidak. Masih kuat, masih bisa dipegang oleh umat Islam, Bu. Kenapa? Karena 3 ini masih kuat. Lalu saya buka lagi rukun Islam tersebut. Saya buka, saya nggak puasa di bulan Ramadan. Saya nggak puasa di bulan Ramadan karena kena udzur syar'i. Saya sakit. Apabila saya sakit apabila saya puasa, maka badan saya lebih sakit. Boleh nggak puasa? Boleh. Contoh itu bagi orang yang sakit. Kalau perempuan pasti ada tamu tiap bulan, betul? Kalau di bulan puasa dia lagi puasa, dia lagi ada tamu bulanan. Boleh tidak untuk tidak puasa? Boleh. Kalau dia puasa malahan mendapat dosanya, betul? Boleh. Berarti agamanya masih kuat nggak dipegang? Masih kuat. Setelah 3 ini saya buka, saya nggak lakukan, agama Islam masih kuat dipegang oleh umat muslim. Jika terakhir saya buka, yang keempat saya buka, saudara, ini umat Islam tidak sholat 5 waktu. Saya buka yang keempat, kira-kira hancur tidak itu agamanya? Hancur tidak itu agamanya? Agamanya akan hancur, iman di dalam dirinya akan hancur. Kenapa? Karena sholat wajib bagi seluruh umat Islam, mau itu perempuan, mau itu laki yang sudah balik, dia wajib untuk sholat. Tidak boleh, tidak ada arti itu sholat itu tidak boleh kalau nggak ada unsurnya. Kalau orang nggak bisa sholat berdiri, di dalam hukum fikih boleh dia sholat duduk, betul? Bila dia nggak bisa duduk, sholatnya boleh nggak baringan? Boleh. Kalau dia nggak bisa baringan, nggak bisa menggerakkan tubuh badannya, dia masih boleh diperintahkan sholat apa? Pakai isyarat mata, saudara. Jika isyarat mata dia tidak bisa sholat juga, maka tunggu, siap-siap dia disolatan di masjid. Sholat mati. Berarti sholat tersebut adalah tiang agama. Hancurnya agama Islam, hancurnya akidah dan iman umat Islam tergantung sholatnya, saudara. Betul? Saya tanya anak santri, sholat subuhnya jam 7 apa jam 4? Hah? Jam 5. Jam 5 apa jam 7? Jam 5. Benar. Hah? Benar. Ada orang beb, saya sholat subuh jam 4 apa jam 7? Ya udah sekalian aja sholat duha, kata saya. Karena sholat subuh ini yaitu salah satu bukti iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Bu? Karena sholatlah yang membuktikan orang tersebut beriman kepada Allah. Karena sholatlah yang membuktikan orang tersebut beriman kepada Nabi. Karena sholatlah yang membedakan manusia dengan binatang, saudara. Iya, manusia sama binatang. Binatang beriman kepada Nabi Muhammad, binatang beriman kepada Allah. Di dalam kitab Sibtud Duror yang kalian baca, karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan, saudara, binatang beriman kepada Nabi Muhammad, manjangan, biawak, taslim kepada Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad itu Rasul, mengakui Tuhannya Nabi Muhammad adalah Allah. Dan ini biawak beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Berarti binatang beriman tidak? Beriman tidak? Karena binatang beriman dia tidak sholat. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai akal. Ini umat manusia diberi oleh Allah akal. Untuk apa itu akal? Akal yaitu untuk menerima ilmu. Karena itu akal untuk menampung ilmu, untuk mempelajari ilmu, sehingga ilmu yang ia dapat harus dia jalanin, betul? Betul. Berarti manfaat nggak duduk di majelis? Berarti manfaat nggak jadi santri? Manfaat, saudara, betul. Orang duduk majelis aja, sebelum dia berdiri, Allah udah berjanji kepada malaikat, usidukum ya malaikat, anni qad kafartu lahum. Wahai malaikat, aku Allah berjanji telah mengampunin semua dosa umat Islam yang duduk di dalam
majelis tersebut. Bagaimana antum semuanya menjadi santri yang setiap hari duduk di majelis taklim, yang setiap hari mendengarkan kalam Allah, yang setiap hari mendengarkan hadis, yang setiap hari belajar ilmu agama? Sudah pasti Allah yang menjamin hidup kalian, saudara. Santri ini paling enak. Tahu nggak? Saya dulu pernah santri juga, Bu. Saya santri, umur saya kecil kayak dia. 8 tahun saya santri di Jawa Timur. Saya santri dulu masih ngompol kan? Enggak, kalau Habib dulu masih ngompol, Bu. Mondok masih ngompol saya. Benar, saya akui, saya mondok dulu masih ngompol di Darul Lugawada. Saya mondok tahun 89 sampai tahun 78. Berapa tahun tuh? 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tahun saya. Inti belum pada lahir ya? 89 belum? Belum, berarti lagi dibentuk gitu ya. Hah? Habib Ali udah lahir belum? Belum lahir juga Habib Ali. Hah? Ya. Nah, dibalik ya, 98 ya. Anak 98 lulus. Dan dulu saya mondok begitu. Keberkahan seorang santri sebelum saya tutup, antum gampang untuk mendapatkan ilmu manfaat. Semua santri itu paling enak mendapatkan ilmu manfaat. Apa kuncinya orang mendapatkan ilmu manfaat? Taat kepada gurunya, sayangin gurunya, jaga nama gurunya. Dengan cara begitu antum akan mendapatkan manfaat di dalam ilmunya. Saya kasih contoh, dulu ada di daerah Cianjur, namanya Angnu. Angnu ini namanya Kiai Haji Abdullah Angnu. Warung kondang, pernah nggak dengar? Warung kondang ini ada satu kiai, satu ulama, dia selalu bersama Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Setiap Habib Utsman ngajar, ini Kiai Angnu ini tukang mijitin, Bu. Matanya ditutup, kupingnya ditutup biar gak ngedenger. Biar gak ngedenger apa? Biar gak ngedenger Habib Utsman ngajar. Biar gak ngelihat apa yang diajarkan oleh Habib Utsman. Itu kenapa? Itu Habib Utsman menguji hati seorang santri, taat gak, setia gak sama seorang guru, saudara. Selama 25 tahun belajarnya cuma mijitin, matanya ditutup, kupingnya ditutup. Setiap 25 tahun, selama 25 tahun Habib Utsman itu nggak begitu mengabdi kepada gurunya. Satu ketika Habib Utsman dapat panggilan dakwah di daerah Jakarta, di tempat Habib Ali bin Husain Bungur, di masjid Habib Ali waktu itu dapat. Ini Habib Utsman sakit, saudara, sakit. Di saat itu dia mau berangkat sakit. Dia perintahkan bukan santri yang biasa belajar sama dia. Yang dia perintahkan siapa? Muridnya yang selalu mijitin dia tersebut, Angnu namanya. Kira-kira antum belajar sama ustadz nih, setiap hari mijitin. Setiap hari mijitin, matanya ditutup. Matanya ditutup. Setelah 2 tahun, 3 tahun, ustadz dapat undangan khutbah Jumat. Yang selalu ditutup matanya suruh ngisi. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Udah pasti keringat dingin, betul? Iya. Apa yang gue sebut? Setiap hari gue belajar matanya ditutup, betul? Nggak usah ditutup, Beb. Saya sering belajar aja, suruh ngisi aja gemeter, betul? Nah ini Habib Utsman satu ketika diundang untuk khutbah Jumat di Jakarta. Dia nggak bisa hadir karena sakit. Diperintahkanlah muridnya yang selalu mijit, saudara. Mijit berangkat. Ini kata gurunya, hei Abdullah, kamu datang ke Jakarta, kamu gantikan aku untuk ngisi khutbah Jumat di tempat segitu. Ya, kira-kira kalau saya disuruh begitu gemeter juga, nggak pernah belajar. Ya, tapi ini Angnu tersebut, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Naam ya Sayyid, naam ya Mursyid. Iya wahai Sayyid, iya wahai guru, aku akan datang sana, aku akan mengganti. Enggak ngomong AIUEO, tetapi di dalam perjalanan itu Angnu mikir, apa yang mau gue baca, apa yang mau gue ucapkan. Ya kan bingung dia. Akhirnya tuh dengan keyakinan dan taatnya dia kepada guru, berangkat, besoknya dia ngisi. Nggak beda kayak Habib Utsman, dia mempunyai ilmu, saudara. Karena apa dia mendapatkan ilmu tersebut? Tidak lain tidak bukan karena taatnya, karena ngabdinya, karena mahabbahnya dia kepada seorang gurunya, saudara. Kira-kira manfaatnya hebat gak? Sama dengan kalian. Kalian masa-masa belajar, masa-masa sangat dirinduin oleh Allah. Allah memuji, Allah mengagungkan seorang santri yang belajar kepada gurunya. Tidak lain tidak bukan dia untuk menghidupkan agama Allah. Antum semua menjadi orang-orang yang di hadapan Allah, manusia-manusia yang mulia, saudara. Kenapa? Dengan kemuliaan kalianlah, taatin guru kalian, hormatin guru kalian, jaga nama baik guru kalian. Siap?
Siap hormatin guru. Siap. Siap taatin guru. Siap. Siap hidupkan pondoknya. Siap. Siap jaga nama baik guru. Siap. Takbir. Oh iya. Muhammad. Ali. Berarti mendapatkan ilmu manfaat bukan karena banyak belajar aja. Betul. Karena apa? Karena taat. Ada juga orang yang taat belajar. Setiap hari dia belajar. Sehingga itu orang mempunyai murid katanya bisa berjalan di atas air. Kira-kira hebat gak muridnya? Hebat. Gurunya lebih lebih hebat. Tapi itu gurunya mati dalam keadaan murtad, saudara. Kenapa? Karena tidak mempunyai adab kepada Allah, karena tidak mempunyai adab kepada Nabi, karena tidak mempunyai adab kepada gurunya. Siapa nama ulama tersebut yang mati dalam keadaan murtad? Basiso, pernah dengar cerita Basiso? Dia hebat ngajar, muridnya bahkan bisa jalan di atas air dengan mengucap bismillah, berjalan di atas air. Tapi matinya gurunya dalam keadaan keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Sebelum saya tutup, saya buka lagi. Ada di daerah Madura, nama kiainya Kiai Holil Bangkalan. Kiai Holil Bangkalan, kalau kalian belajar kitab pasti pernah menemui kitabnya Kiai Holil Bangkalan. Pasti ngebaca tentang adabnya juga ada. Ini Kiai Holil Bangkalan punya murid yang namanya Hasim Ashari, tahu? Pendiri NU. Pendiri NU ini muridnya Kiai Holil Bangkalan. Setiap hari itu Kiai Hasim Ashari belajar apa? Ngurusin kambing, tidurnya di tempat kambing, saudara. Setiap hari. Sudah beberapa lama itu Kiai Holil mengajar Hasim Ashari. Dipanggil Hasim Ashari, wahai Hasim, pulang kau di daerah ke daerahmu, ajarin ke sana, kau buka pondok di daerah sana. Kira-kira gimana? Lalu orang ini kira-kira gimana? Belajar sama Ustadz suruh ngurusin ayam doang. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun disuruh pulang sama Ustadz yang buka pondok. Kira-kira gimana? Bingung kan? Tetapi karena ketaatan seorang santri kepada gurunya, maka Allah beri dia ilmu malam ya'lam. Betul. Sehingga Allah beri dia ilmu yang tanpa dia ketahui, yang tanpa dia pinta, sehingga itu murid mendapatkan keberkahan guru, dia menjadi mulia dan mempunyai ilmu yang manfaat. Amin. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk agama, untuk negara. Dan mudah-mudahan sebelum anda menjadi orang-orang alim, orang besar, insya Allah Allah berikan futur di ilmu, kemuliaan di dalam ilmu, kemuliaan di dalam diri kalian. Amin. Sehingga kalian bisa mengangkat nama guru kalian, mengangkat nama para habaib, mengangkat nama ini pondok menjadi satu bendera yang dikenang oleh masa. Betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini aja yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.